Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daryana Matrafi Mardins dengan NIM F5512408 dari program studi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan dan membahas secara mendalam tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sebagai makhluk sosial, kita tidak hanya memiliki hak yang harus dipenuhi, tetapi juga kewajiban yang harus kita laksanakan. Memahami dan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur dan berkelanjutan. Korelasi hak dan kewajiban. Apa itu hak dan kewajiban? Nah, hak dan kewajiban adalah dua sisi mata uang yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Setiap hak yang kita miliki sebagai warga negara pasti dibarengi dengan kewajiban yang harus kita penuhi. Ini merupakan prinsip dasar dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Misal, hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas harus diimbangi dengan kewajiban belajar dengan giat dan mematuhi tata tertib sekolah. Tanpa memenuhi kewajiban belajar dengan baik, maka hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas tidak akan terpenuhi. Begitu pula dengan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibarengi dengan kewajiban menjaga kesehatan, kebersihan diri. Jika tidak, maka hak untuk mendapatkan perawatan medis yang layak akan sulit terpenuhi. Keseimbangan antara hak dan kewajiban ini sangat penting agar terciptanya ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia ataupun masyarakat. Jika setiap orang dapat memenuhi kewajibannya dengan baik, maka hak mereka pun akan terpenuhi dengan baik pula. Sebaliknya, jika seseorang hanya menuntut hak tanpa memenuhi kewajibannya, maka akan terjadi ketimpangan dan konflik di masyarakat. Nah, selanjutnya, implementasi hak dan kewajiban. 1. Hak untuk mendapatkan pendidikan. Apa itu contohnya? Contohnya, bersekolah dan mengikuti pembelajaran dengan tekun, mengerjakan tugas-tugas dengan baik, serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan sekolah. Kedua, hak atas pelayanan kesehatan. Contoh, memanfaatkan fasilitas kesehatan seperti puskesmas atau rumah sakit saat sakit, serta rutin memeriksa kesehatan. Contoh terakhir, hak untuk menyampaikan pendapat. Nah, contoh implementasi itu kayak gimana? Itu kayak menyuarakan aspirasi atau kritik, membangun di forum-forum, diskusi, ataupun rapat warga. Atas dengan adanya hak, maka apa kewajiban bagi kami atau bagi kita? Nah, kewajiban pertama adalah kewajiban membayar pajak. Contohnya, melaporkan dan membayar pajak penghasilan sesuai ketentuan dan tepat waktu. Kedua, kewajiban menjaga kesehatan ataupun kebersihan lingkungan. Contoh, membuang sampah pada tempat yang disediakan, tidak membuang sampah sembarangan, serta ikut serta dalam kegiatan gotong royong kebersihan lingkungan. Ketiga, kewajiban mematuhi peraturan lalu lintas. Contoh implementasinya kayak gimana? Mematuhi rambu lalu lintas, mengendarai kendaraan sesuai aturan, serta mengutamakan keselamatan diri dan orang lain. Nah, dapat kita simpulkan bahwa hak dan kewajiban adalah dua hal yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Sebagai warga negara, kita harus memahami dan menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang agar tercipta masyarakat yang adil, makmur, dan berkelanjutan. Dengan memenuhi kewajiban, kita dapat menikmati hak-hak yang seharusnya kita dapatkan. Sebaliknya, jika kita hanya menuntut hak tanpa memenuhi kewajiban, maka keadilan dan kesejahteraan bersama tidak akan tercapai. Demikian penjelasan tentang hak dan kewajiban warga negara yang telah kita bahas bersama. Ingatlah, keseimbangan antara hak dan kewajiban adalah kunci untuk menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Terus jaga dan penuhi hak serta kewajiban Anda demi terwujudnya masyarakat yang lebih baik.
Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.